نستفتح الجسم مثل ما نواه أهلنا وأسلفنا ورجالنا الصالحون لا تدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم ومقاصدنا في مقاصدهم على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah para rawuh sedaya ingkang dimulyakaken Allah. Mungkin insyaallah ngendikanipun yang soleh, ngendikanipun alim ulama bahkan menukil di dalam kitab-kitab mereka al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu dawamah alal khair, kebiasaan atau membiasakan diri dalam kebaikan itu disebut nek cara niki kene luwih sangar ketimbang 1000 keramat. Karena istiqomah niku angel. Kalau kita hanya mendirikan satu amal, itu insyaallah gampil. Ngetekno masjid gampil, makmur ke masjid angel. Nah begitu pula amalan-amalan kita yang lainnya. Alhamdulillah panjenengan sedaya saged istiqomah derek ngaos subuhan berjamaah. Mungkin insyaallah Allah Ta'ala paling barokah. Niki atas biasanipun jame Ustaz Abdullah dalil Ustaz Habib Abdullah Al-Kaf. Nanging Habib Abdullah Al-Kaf menika tesih teng luar kota, kemungkinan besar beliau baru perjalanan pulang tetes dereng sampai di kota Solo. Mungkin insyaallah selamat sehat afiat. Kula lanjut kitab Dalilut Talibin. Di dalam kitab Dalilut Talibin menika tasih pembahasan hukukul walidain, hak-haknya kedua orang tua. Kados wingi sampun kula sampaikan doa bagi kedua orang tua ingkang sae sangat yang disampaikan atau ijazahkan atau diberikan, diwasiatkan oleh seorang wali Allah, wali minal auliya, Habib Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengatakan saben habis salat nek kepengin hajate kabul niku donga Rabbi firli wali walidayya warhamni warhamhuma waj'alil jannata mathwahuma wa ma'wahuma ping 3. Begitu pula doa kepada orang tua niku tidak cukup dengan habis sholat saja. Mila niku para tiyang soleh nambahi setiap habis azan menunggu iqamah atau jawaban daripada doa azan. Bibari doa azan niku mau disisipkan doa bagi orang tua mereka orang-orang soleh 5 kali. Rabbi fili wali walidayya, Rabbi fili wali walidayya, Rabbi fili wali walidayya, Rabbi fili wali walidayya, Rabbi fili wali walidayya. Terakhir tutup warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi tidak cukup seorang itu mendoakan orang tuanya hanya setiap habis sholat Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali itu masih dianggap sama salafuna soleh niku kurang. Maka perlu ditambah. Napa melih jenengan sedekah walau 500 rupiah, 1000, 5000 pinten mawon jumlahe. Wonten sing bangun masjid jenengan nyumbang semen,
diniatkan pahala niku mau dialirkan kepada orang tuanya. Yang masih hidup panjangkan usianya, kasih sehat, atau yang sudah wafat alirkan, diniatkan pahalanya. Nah niku insyaallah Allah Subhanahu wa taala niku fadlullah wasi', kemuliaan Gusti Allah niku luas. Atas bukan satu hal yang mustahil bagi Allah taala. Dengan sedekah panjenengan itulah disampaikan hajat jenengan, sebagai insyaallah jenengan terhitung anak-anak yang bakti pada orang tua. Sampai kepada firman Allah taala, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Kupun ayat populer di mana protokol Allah tentang orang tua, bahwa kita pertama Allah mengatakan jangan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wala taqul lahumā uffin. Uffin niku sanes ya penterjemah menerjemahkan sebagai kata-kata uffin niku. Terus ngomong kalih tiyang sepah niku namung ngoten niku tok pun dilarang. Ngecap tok, ngecap dengan karena di dalam hatinya ada marah sama orang tua, niku mawon pun termasuk kategori uffin. Berarti pun melanggar laranganipun Gusti Allah. Cuman dengan mengatakan bersuara seperti itu, tapi karena di dalam hatinya ada kemarahan kepada orang tua, niku pun melanggar rambu-rambu Al-Qur'an. Dan katakan atau ucapkan kepada mereka ucapan-ucapan yang baik. Wahfid lahum janahal dzulli minar rahmati wa qur birhamka kama rabbani shaghira. Ya, dan rendahkan sayap niku maksude napa tawadhu ngalih tiyang sepah. Boten keminter. Kadang-kadang tiyang sepah niku tanglet satu permasalahan niku bulan baleni. Napa meneh yang sudah usia lanjut di antara mereka niku pun lalen-lalen ngoten niku. Tanya satu permasalahan niku bulan baleni. Ya sing jawab niku nggih tantangan teng mriku. Iso bakti apa ora kalih tiyang sepahe. Nek ngilingi cah cilik takok bolak-balik awake dhewe mesem-mesem cekikikan karo guyu karo jawab. Tapi orang tua yang bertanya iku ana mangkele. Emang perjuangan seorang anak untuk berbakti kepada orang tua niku luar biasa. Ngantos dikatakan sedaya jenis utang napa kemawon niku iso dilunasi, bisa diikhlaskan, bisa diundur waktu bayar, kecuali mung siji tok utang kalih ibu, utang kalih bapak niku sing ora bakal iso dibales. Dan seperti apapun kita berbuat baik kepada ibu kita, khususipun ibu genah-genah pol-polan ora mungkin iso bales. Sampai dikatakan walaupun panjenengan haji gendong ibu saking Solo tindak teng Mekah, wis ngono ngubeng tawaf teng Mekah, itu yang kita lakukan. Jenis bakti sing kaya ngono belum bisa membalas walau setetes air susu ibu kita. Khususipun ibu luar biasa. Dadi kaya ngopo kaya apa gak iso. Lah terkadang nyuwun pangapunten banyak di antara kita niku berpikir dengan memberikan uang bondo niku wis termasuk bakti. Nggih leres. Tapi ketika orang tua kita membutuhkan apa ya awake dhewe betah lenggah. Duduk di hadapannya. Tiyang sepah niku nek anake lara, niku rila melek. Nek perlu larane dijikuk, ya bapak ya ibu kaya ngono.
khususnya ibu lah, masyaallah. Kowe ngeroki nganggo brambang iku dak ana apa? Gila-gilane babar blas. Wah, anak meh model ngompol kaya apa? Ya, ini udah ada gitu. Dan berharap kesembuhan sang anak. Melek ri lo melek. Awake lara kabeh ri lo. Berharap untuk panjang usianya sang anak ini sembuh. Tapi nek anak niku kadang wis gede, delok ibuke lara, lemes, beberapa hari tidak mau makan. Niku yo kumpul anak-anak niku malah pun ya Allah. Kula ikhlas, mang cabut mawon nggih. Husnul khotimah sisan. Nyelekit iku janjane nggih. Bila perahu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkat kesabaran kita menghadapi orang tua di situ surga yang luar biasa. Waqad aqbala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wonten setunggal tiyang niku sowan Kanjeng Nabi, ngadep Kanjeng Nabi. Dia mengatakan ubayyuka 'alal hijrah wal jihad abtaghil ajr minallah. Kula pengen derek panjenengan nggih Kanjeng Nabi. Pengen derek panjenengan niku derek perang, derek kula berharap pahala saking Allah Subhanahu wa taala. Mila Kanjeng Nabi niku jawab, fahal min walidaik ahadun hayyun. Napa wonten tiyang sepahe jenengan salah setunggal tiyang sepahe panjenengan niku ada yang masih hidup? Oh, masyaallah. Naam. Balkilahuma. Kedua-duanya masih hidup ya Rasulullah. Masyaallah. Maka Kanjeng Nabi niku jawab, fatabtaghil ajr minallah taala. Jenengan kepengin pahala sing gedhe saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Qala dijawab sama dia na'am, maka Kanjeng Nabi mengatakan farji ila walidaik fa ahsin suhbatahuma. Kalau Anda ingin dapat pahala yang besar dari Allah taala, pulanglah kembali ke orang tuamu, pergauli mereka dengan baik. Niku pahalane dan wis terhitung koyo jihad. Selain itu sudah terhitung pahala yang luar biasa. Kadang-kadang kata yang niku nek wis rabi terus berubah. Ingkang kula bahas niku wis sing jaler. Nek sing setri ya begitu menikah dia memang mengikuti suaminya. Tapi begitu anak laki ini kadang menikah, mila sebutane wong biyen terus kok dadi kurang ajar kalih ibu bapake, orang gagas yang biasane aman-aman mawon iki orang gagas niku sebutane mbok-mbok biyen niku oh kena setan bantal iku. Sang istri iku mau sing iso ngrubah, masyaallah. Kenal nembe pirang sasi, pirang tahun tok ora ndak ada artinya. Iku wis berubah kabeh tatanane. Karo ibuke wani kurang ajar. Masyaallah, naudzubillah min dzalik. Lah, mila niku para rawuh ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan keadaan yang seperti inilah kaya-kaya memang hukum alam. Seorang anak yang berbuat bakti kepada orang tuanya otomatis engko anaknya bakal balas. Bahkan lebih baik. Tapi seorang anak yang berbuat durhaka kepada orang tuanya, anak engko yo luwih ngeri. Durhakane iku luwih ngeri. Wonten setunggal pasangan suami istri. Yang setunggal griya, Niki Habib Alwi juga yang mengisahkan ini pada saat itu. Ada pasangan suami istri tinggal di satu rumah. Dia tinggal bersama sang ayah, jadi ayahnya sang suami. Ibunya sudah wafat dan ayah niki dalam keadaan ngapunten apa stroke. Siji dina dahar niku makanan jatuh. Istri niku ngelapi, mantune iku mau yo ngelapi dan sebagainya. Dahar mulai tiba nyampluk gelas dan sebagainya. Akhirnya bu kene apa kesurupan apa-apa, sang istri kok ngamuk-ngamuk. Mantune iki mau ngamuk-ngamuk. Ngomong kali garwane, "Ki apa bapakmu iki?"
Aku nek bendina mung ngelap-ngelapi tok kaya ngene meh dadi apa? Wis kayak gelas plastik piring sing biasa plastik mawon tak pecah wae. Nek iso mangane didhewekno dare. Aja bareng aku gila. Subhanallah. Saben dinten niku, saben dinten. Ya nurut ya manut. Orang laki niku nek boten kuat hubunganipun kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, kalah karo sing wedok biasa. Kok nek jaba iku galine kaya apa petentang-petenteng mlebu omah dadi kucing. Jaba singa masyaallah, mlebu omah ya meong-meong. Subhanallah. Manut bapak ini ku nek diasingkan punya tempat tersendiri di salah satu sudut rumah. Kayak meja sak onone. Mangan iso dokokno ngono, ora entuk mangan bareng. Nangis bendino bapak. Sumpek dengan kondisi yang seperti itu, nek aku meh metu saka omah. Aku ra duwe sapa-sapa. Dan kondisi yang tidak mampu, sulit. Tapi nek ning omah kok rasane kaya neraka. Tempat tidur ora diurusi. Pakaian tidak wis masyaallah wis pol-polan. Anake loro niki suami istri niki diparingi kali Gusti Allah niku anak 2. Yang jarak umurnya niku tidak jauh. Dan anak-anak itu masih kecil umur 6 tahun sama yang satu 4 tahun. Siji dina niku nyepakno kayu. Doko paku, doko anak-anak bendina tutuk-tutuk cukup sendal, tutuk watu, ditutuk-tutukno kayu iku mau. Nanti diklumpukno kaya dadi barang sing rongsokan teng mriku. Bapak iki takon, "Ya ana apa? Kok gawe-gawe kaya ngene nglumpuk-nglumpukno kaya gaya apa?" Anak ini ku polose anak iku jawab apa? "Iya, Pak. Ini nanti insyaallah kita mau siapkan meja buat bapak persis kayak bapak bikinkan buat kakek." Ya, subhanallah. Iku mak prompeng istilahnya bahasa kene apa? Iku rasane koyo dikampleng bapak. La ilaha illallah. Kok aku bakal tuwa? Wah, aku loro-loro kaya bapakku. Aku bakal dingonokno. Anakku wis kok cilik wis cepakno kok la ilaha illallah. Taubat langsung subhanallah. Niku itu saya saged taubat alhamdulillah. Kemudian dia peluk orang tuanya dan dia minta maaf sama orang tuanya. Taubatan nasuha. Nah, para ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikulah bagaimana ketika seseorang niku berbakti kepada orang tuanya. Balesane iku kontan dan sedaya sejarah nek panjenengan tiliki. Mbuh niku tiyang soleh napa pebisnis wong sing sugih kaya apa, suksese niku sedaya berkah tiyang sepah. Baktinya dia kepada orang tuanya. Alhamdulillah niku para ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab nikulah kawula lan panjenengan sami selalu dididik dan selalu bagaimana caranya kita mengikuti napa ingkang dados dawuhipun Gusti Allah lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah niku memerintahkan 3 perkara yang diikuti dengan 3 perkara. Siji dilakoni sing siji ora ditampa. Salah sawijine napa? Berbakti kepada orang tua. Anishkurli wali walidain. Bersyukur kepadaku dan kedua orang tua. Bersyukur sama Allah tapi boten enten sifat matur nuwun kalih tiyang sepah ora ditampa syukurin Gusti Allah. Nah, maka wonten usaha lan perjuangan. Dene awake dhewe contonipun dahar ngrasakno enak teng restoran pundi, kinten-kinten kelingan sinten sih? Kanca garwane apa tiyang sepahe. Nah itulah di mana sejauh mana kita bakti kepada orang tua kita. Dan terus bagaimana bagi mereka yang sudah wafat donga? Ya sedekah diniatkan untuk mereka, doa, bahkan adab kubur. Kalaupun ada orang tuanya, mudah-mudahan orang tua kita selamat mereka yang ada di dalam kubur.
Bahkan azab kubur niku terangkat kalau berkah ada orang-orang atau dari keluarganya yang bersedekah diniatkan untuk ahli kubur niku. Niku salah satu termasuk yang bisa mengangkat daripada azab kubur mereka. Waqala Hakim rahimahullah ra'i abaka yar'aka ibnuk. Waqala Ahmad rahimahullah birrul walidain kafaratul kaba'ir. Waqala al-qa'ir rahimahullah la in kana birrul walidain muqaddama fama yastawi fi birrihil abu wal ummu wa hal yastawi al-wad'ani wad'a masyaqqatin wad'a al-i'tidadin laka bur'un wa dzaka saqam. Dikatakan di sini sama Uthman Hakim, perhatikan orang tuamu maka anakmu akan memperhatikanmu. Baru apa hukum tak berhukum abna hukum. Berbaktilah kepada orang tuamu maka niscaya nanti anakmu akan berbakti kepadamu. Akan sampai dikatakan berbakti kepada kedua orang tua niku termasuk kafarah, menghapus al-kabair, dosa-dosa segede. Baqala qail, kan dikatakan dari para penyair, la in kana birrul walidain muqaddama, kalau dalam berbakti kepada kedua orang tua niku harus saya utamakan sing dhisik, maka tidak sama antara fama yastawi fi birril abu wal ummu, tidak sama antara bakti kepada ayah dan ibu. Pasti beda. Karena apakah sama yang namanya orang itu menyusui, hamil dan sebagainya dalam kesusahan, apakah bapak itu seperti itu? Tidak, ibu itu lebih utama. Karena memang Kanjeng Nabi yang mengatakan ummuka. Bukan berarti ayahmu niku mung siji tok disebut terus dianggap berarti orang perlu berbakti, mboten. Apakah dengan berbakti kepada ibu kurang ajar kepada ayah niku pun menutup istilahnya, mboten. Ya tetap ayah niku wajib. Karena dengan sebab adanya sang ayah niku, adanya kita itu karena adanya sang ayah. Tetapi ibu niku diutamakan karena perjuangannya yang lebih. Ketika melahirkan saja niku dianggap ma bainal hayah wal maut, antara hidup dan mati. Jadi perjuangan niku luar biasa niku. Tapi ya aja diartekno sing ngawur-ngawur dalam urusan. Kanjeng Nabi hadis niku mengatakan ummuka, ibuke ping 3. Terus ngomong karo anake wonten niku tiyang niku Jumatan. Bibar balik saking Jumatan, anake sing tesih TK niku dijaki ngomong karo bapake. "Le, mau krungu ora? Pak Khotib iku ceramah iku bab apa? Apa to Pak? Yo bakti karo wong tiyang Jepang." Oke, kemutan. Lah, Kanjeng Nabi nalika dirawuhi kali sahabat, wonten sahabat sing tanglet, siapa yang harus aku pergauli dengan baik? Dijawab kali Kanjeng Nabi napa le? Oh, mau Pak Khotib iki cerita, Kanjeng Nabi jawab, ibumu. Yang kedua siapa? Ibumu. Yang ketiga siapa? Ibumu. Yang keempat ayahmu. Lah, pinter kok eling anak bapak. Lah terus pripun Pak? Lah saiki bapak meh tanglet, ibu mau disebut ping pira? Ping 3. Lah mbokmu ning omah ana pira? 1. Nah, berarti kurangnya pira? 2. Nah, ya wis ngomong karo mbokmu, geger. Tidak bisa diartikan seperti itu. Milo letterlek di dalam hadis atau Al-Qur'an tidak merujuk kepada asbabun nuzul, sabab musabab dan sebagainya, iku kleru. Ya kadang sing kaya ngono mudeng niku diartikan sendiri niku kathah kok, sesuai dengan nafsunya. Wallahu a'lam bishawab. Iku bab tentang bakti kepada orang tua. Nanti saya kata bab cerita-cerita tentang bakti kepada orang tua dan sebagainya. Moga Allah Ta'ala panjangkan usia kita, orang-orang tua kita yang masih hidup di antara mereka, Allah berikan kesehatan, sehat walafiat, zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana Allah Ta'ala sampaikan kita di bulan Rajab dan Sya'ban ini
Allah berkahi kita dari sisa-sisa yang ada di bulan Sya'ban, dan Allah masukkan kita ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Wa a'inna 'ala siyam wal qiyam hatta nahdha bil ghufran wal 'itq minan niran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita insyaallah dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan fi taatillah wa fi taati Rasulillah. Siapa yang pernah makmurkan masjid ini dengan sholat berjamaah, pernah jadi muadzin, pernah iqamah, pernah jadi imam di masjid ini, Allah Ta'ala makmurkan hidup mereka insyaallah, dimakmurkan rezekinya insyaallah. Dan mudah-mudahan siapapun di antara kita yang orang tua kita sudah wafat, yang saat ini di dalam kubur, mungkin mereka masih diazab, maka berkah anak-anaknya yang hadir istiqomah di tempat ini, insya Allah Allah alirkan pahala kita semuanya kepada mereka para ahli kubur, dan Allah cabut semua azabnya insya Allah, hingga Allah ganti ke dalam kubur mereka cahaya berkat cahaya Al-Quran, cahaya berkat cahaya salawat kepada kanjeng Nabi SAW. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan, taman dari pertamanan surga, wala hufrah min hufarin niran. Dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah jadikan yang terakhir kali keluar dari lisan kita ketika ajal menjemput tidak lain adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahyina li hayyun bidal mubid wa basna li hayy ba'is warfa'na bi yawmin fa'umalun wala balun illa man atallah bi qalbin salim. Haqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa Salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saya lepas perintah itu punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.